Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedatangan Xia Qingyue membuat semua orang teringat akan identitas Yun Ce yang lain. Mantan suami Kaisar Dewa Bulan. Saat itu, masalah ini telah menimbulkan kegemparan besar dan seluruh alam semesta mengetahuinya. Beberapa tahun yang lalu, selama pernikahan akbar di alam Dewa Bulan, Xia Qingyue telah meninggalkan Kaisar Dewa Bulan dengan melarikan diri bersama Yun Ce, mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Setelah itu, Yun Ce tinggal di alam Dewa Naga sementara Xia Qingyue kembali ke alam Dewa Bulan. Setelah itu, alam Dewa Bulan mengumumkan berita bahwa Yue Wuya telah mengambil Xia Qingyue sebagai putri angkatnya. Semua orang awalnya berpikir bahwa ini adalah upaya Yue Wuya yang gagal untuk menyelamatkan mukanya. Namun setelah bencana bayi jahat, Yue Wuya telah jatuh dan wasiat yang ditinggalkannya tidak memberikan tahta Kaisar Dewa kepada putra sulungnya atau Dewa Bulan lainnya. Sebaliknya, dia memberikannya kepada Xia Qingyue. Ketika berita keterlaluan ini menyebar, seluruh alam semesta menjadi bodoh. Tidak mengherankan jika alam Dewa Bulan mengalami konflik internal. Namun yang lebih tidak terbayangkan dari berita sebelumnya adalah pergulatan internal ini hanya berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun, sebelum dapat diredakan sepenuhnya. Xia Qingyue secara resmi diangkat menjadi kaisar dan semua orang di seluruh alam Dewa Bulan tunduk padanya dan sangat menghormatinya. Tidak ada lagi satu orang pun yang mencoba mempertanyakan kualifikasinya lagi. Tidak ada yang tahu bagaimana Xia Qingyue, seorang wanita yang baru berusia 30 tahun, yang bahkan belum dilahirkan di alam Dewa Bulan, mampu menaklukkan alam Dewa Bulan yang luas dalam 2 tahun yang singkat. Namun, tidak diragukan lagi benar bahwa siapapun yang memiliki otak, yang bekerja sama sekali tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa jijik terhadap Kaisar Dewa Bulan yang baru, seseorang yang juga menjadi Kaisar Dewa termuda dalam sejarah alam dewa. Luo Guxi berbicara dengan suara pelan dan terukur, "Saya mendengar bahwa sejak Kaisar Dewa Bulan secara resmi dinobatkan, dia belum mengambil langkah keluar dari alam Dewa Bulan dan dia juga belum menerima ucapan selamat apapun. Namun Anda secara pribadi telah datang ke alam Snow Song pada hari ini juga. Mungkinkah itu juga demi Yun Ce?" Pada akhirnya, Luo Guxi tetaplah Luo Guxi. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan kedatangan pribadi Kaisar Dewa Bulan, ekspresinya masih tetap keras. Xia Qingyue terdiam. Luo Guxi tertawa kecil saat dia berbicara, "Tidak kusangka Kaisar alam Dewa Bulan secara pribadi akan muncul di alam bintang tengah demi pernikahan duniawi belaka. Jika berita ini tersebar, tidak hanya akan menjadi lelucon besar, tapi juga akan mempermalukan alam Dewa Bulan. Anda baru saja naik tahta jadi akan lebih baik jika Anda tidak melakukan apapun yang akan merusak martabat Anda sebagai seorang kaisar selama periode ini, ketika Anda masih menstabilkan dan memperkuat kekuasaan Anda." Sui Qianheng menghela napas pelan sambil menatap Luo Guxi. Dia sangat jarang bertemu dengan Luo Guxi, tapi dia sudah mengetahui sifat penyendiri dan eksentriknya sejak lama. Meskipun Holy Eves Realm adalah pohon besar dan megah yang menjulang tinggi di atas langit, dia dengan tegas memilih untuk memutuskan semua hubungan dengannya bertahun-tahun yang lalu, memilih untuk menyendiri, dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu alasannya untuk melakukan hal itu. Namun, bakat bawaannya dalam hal mendalam sangatlah tinggi dan jauh melebihi bakat kakak laki-lakinya, Luo Shangchen. Faktanya, itu melebihi bakat siapapun di alam Holy Eves, dan bahkan jika dia dilahirkan di alam raja, dia akan tetap berdiri di puncak. Dan hari ini,
Sui Qianheng secara pribadi menyaksikan keeksentrikan karakternya. Demi membalas dendam pada seorang junior, dia tidak ragu-ragu untuk memusuhi dia, tapi sekali lagi, karena dia telah meninggalkan alam Yves suci dan bertindak sendirian, dia benar-benar tidak perlu khawatir. Namun, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya masih berani bersikap kasar ketika dia berhadapan dengan Kaisar Dewa Bulan. Alis Sua Qingyue tenggelam, cahaya ungu samar-samar bersinar di matanya saat dia berkata, "Luo Guxi, apapun yang raja ini putuskan untuk lakukan adalah hak prerogatifku sendiri. Tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk mengekang atau mengendalikan saya. Bahkan jika aku membuat kesalahan besar, kamu masih jauh dari pantas untuk menegurku atau bahkan memberikan pendapatmu." Tubuh Luo Guxi bergoyang dan dia mengangkat alisnya sedikit namun dia merasa sulit untuk berbicara. Kunjungan raja ini tidak ada hubungannya dengan Yun Ce, Xia Tiyue berkata dengan dingin, tapi dia mengulurkan tangannya saat energi dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan kristal es membeku di telapak tangannya, meskipun itu hanya kristal es yang halus dan kecil, itu menyebabkan hawa dingin yang menembus memancar dari jarak yang jauh. Ini adalah kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Tanpa disadari Sui Qianheng berteriak, hatinya sangat terguncang. Ekspresi Luo Guxi juga sedikit berubah saat ini. Xia Qingyue menarik telapak tangannya dan kristal es serta energi dingin menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Dia menatap Luo Guxi sambil dengan dingin berkata, "Luo Guxi, mengingat pengetahuan dan pengalamanmu, tidak mungkin kamu tidak mengenali kanon penobatan Dewa Phoenix Es yang baru saja digunakan raja ini, kan? Sebelum raja ini diangkat menjadi kaisar, saya berhutang budi yang besar kepada alam Snow Song, dan sekte Divine Ice Phoenix juga dapat dianggap sebagai setengah dari sekte raja ini. Jika seseorang ingin berperilaku kejam di alam Snow Song hari ini, apakah menurutmu aku bisa membiarkannya begitu saja?" Mu Suanyin terdiam. Sui Qianheng dengan cepat melanjutkan dengan mengatakan, "Semua orang telah mencoba menebak asal-usul Kaisar Dewa Bulan selama beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada yang tahu satu hal pun. Baru hari ini saya mengetahui bahwa Kaisar Dewa Bulan sebenarnya memiliki hubungan yang begitu mendalam dengan alam Song Salju. Kaisar Dewa Bulan telah menjadi Kaisar Alam Dewa Bulan dan telah mengambil tempatnya di puncak alam semesta. Namun dia tidak melupakan akarnya dan dia bahkan secara pribadi datang untuk melindunginya." Sui ini dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Jika berita ini menyebar, pastinya akan menjadi cerita yang akan menangkap imajinasi zaman sekarang, menyebabkan semua orang yang mendengarnya akan terkagum-kagum. Sui Meiyin melirik ke arah ayahnya sambil diam-diam menjulurkan lidah. "Tentu saja, jika kamu memilih untuk percaya bahwa raja ini datang ke sini demi Yun Ce, kamu bebas melakukannya," kata Xia Qingyue saat suaranya menjadi dingin. Kekuatan surgawi memenuhi setiap kata yang dia ucapkan saat dia berkata, "Kamu hanya perlu mengingat satu hal ini. Alam Dewa Bulanku tidak memiliki keluhan terhadapmu, tetapi jika kamu berani menyinggung atau menyerang alam Song Salju, maka itu sama saja dengan menjadi musuh alam Dewa Bulanku." Setiap kata-kata ini keluar dari mulut raja ini sendiri. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Sudut mulut Luo Guxi berkerut saat wajahnya berkerut, tangannya yang terkepal erat gemetar hebat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak takut dengan gelar Kaisar Dewa. Tidak peduli betapa arogannya Luo Guxi, selama dia masih mempertahankan sedikit rasionalitasnya, dia akan sadar bahwa dia sama sekali tidak mampu menyinggung perasaan Xia Qingyue.
Apa yang membuatnya semakin terkejut dan takut adalah aura Dewa Bulan yang menekan seluruh tubuhnya. Aura itu sangat berat sehingga dia hampir tidak percaya bahwa itu nyata. Semua orang tahu bahwa Xia King Yue telah memperoleh warisan kekuatan suci Zike milik Yue Wuya, namun, kebangkitan kekuatan Dewa Bulan membutuhkan waktu, dan kekuatan pribadi Xia King Yue hanya berada di alam roh ilahi ketika dia mewarisi kekuatan itu. Lupakan sekitar 3 tahun yang lalu, bahkan jika 30 tahun atau bahkan 300 tahun telah berlalu, masih mustahil untuk mencapai level seperti itu. Dia datang ke sini hari ini untuk membalas dendam atas penghinaannya di masa lalu. Jadi jika dia kembali dengan cara yang menyedihkan tanpa bisa menghilangkan rasa malunya, itu pasti akan menambah rasa malunya. Dia tidak perlu takut pada Sui Qianheng, tetapi dengan Kaisar Dewa Bulan di sini, perjalanannya hari ini sudah tidak ada lagi, ditakdirkan untuk gagal. Hehehe, tawa yang berasal dari suara tua dan lembut terdengar di tengah badai salju di kejauhan. Karena Kaisar Dewa Bulan sudah tiba secara pribadi, sepertinya perjalanan orang tua ini ke sini tidak diperlukan. Suara ini sepertinya berasal dari zaman kuno yang tak terbatas, namun setiap kata yang diucapkannya cukup kuat untuk menjungkirbalikkan langit. Mu Xuanyin dan Xia King Yue tidak bereaksi terhadap suara ini, tatapan mereka hanya beralih ke sana. Di sisi lain, ekspresi Sui Qianheng dan Luo Guxi sangat berubah. Seorang lelaki tua perlahan muncul di tengah badai salju yang lembut. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana dan wajahnya dipenuhi dengan kebaikan yang sepertinya tidak akan pernah pudar. Kaisar Dewa Surga Abadi. Sui Qianheng tersentak, kata-kata tidak bisa menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya. Awalnya dia merasa terlalu berlebihan jika dia datang ke sini secara pribadi dan dia datang hanya karena permohonan dan paksaan putrinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar melihat Kaisar Dewa Bulan datang secara pribadi, dan sekarang, Kaisar Dewa Langit Abadi telah muncul juga. 2 dari 4 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Timur secara pribadi telah datang ke alam Song Salju kecil ini. Ini adalah kumpulan tokoh-tokoh yang bahkan dia, Raja Alam Cahaya Berkilau, mau tidak mau akan terkejut dan terpesona. Kakek Surga Abadi, kamu juga datang, teriak Sui Meiyin dengan tidak sopan, ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kaisar Ilahi Surga Abadi tidak hanya tidak marah, tetapi dia malah tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dia menatap Sui Meiyin dengan tatapan penuh kasih sayang sambil berkata, jadi sepertinya Yun Ce benar-benar masih ada di dunia ini. Ini benar-benar suatu hal yang luar biasa dan beruntung. Alam Snow Song sangat tersanjung atas kedatangan pribadi Kaisar Dewa Surga Abadi, kata Mu Xuanyin dengan suara pelan dan terukur. Setelah itu, dia melirik ke samping dan berkata, CR, Raja Alam Cahaya Berkilau, Kaisar Dewa Bulan, dan Kaisar Dewa Langit Abadi semuanya datang ke sini demi kamu. Kamu benar-benar mempunyai banyak wajah. Saat suaranya jatuh, sebuah celah muncul di penghalang Ice Phoenix yang tersegel. Sosok Yun Ce dengan cepat terbang keluar dari dalam saat dia muncul di depan semua orang. Yun Ce, ekspresi Luo Guxi menjadi gelap saat Yun Ce muncul. Kebencian yang sangat kuat melintas di matanya, jika Kaisar Dewa Bulan, dan Kaisar Dewa Surga Abadi tidak ada di sini, dia pasti akan melancarkan serangan eksplosif tanpa ragu sedikit pun. Kakak Yun Ce, Sui Meiyin berkokok karena terkejut dan gembira. Dia benar-benar mengabaikan situasi di sekitarnya saat dia bersiap untuk terbang dan meluncur menuju Yun Ce. Namun, mata sedingin es Mu Xuanyin menoleh ke arahnya saat ini, dan sepertinya dia secara tidak sengaja memusatkan pandangannya pada Sui Meiyin.
Segera, Sui Meiyin merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia benar-benar berhenti di tempatnya. Hah! Dia berhenti di tempatnya, menatap Mu Xuanyin sebentar sebelum menatap Yunce sebentar. Setelah itu, sorot matanya menjadi sangat aneh. Yunce berdiri di samping Mu Xuanyin sambil membungkuk. Yunce Junior ini menyapa Kaisar Langit Abadi, Senior Sui, dan juga R. Meskipun penghalang Ice Phoenix terisolasi dari dunia, itu tidak menghalangi suara apapun. Yunce telah mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Tetapi ketika dia melihatnya secara pribadi, hatinya menjadi kacau dan kacau. Siapa wanita cantik nakal di hadapannya ini? Apakah ini benar-benar gadis muda yang dilanda cinta konyol yang tidak waras, yang telah benar-benar jatuh cinta padanya? King Yue, Kaisar Dewa Bulan. Ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi Kaisar Dewa Bulan? Kaisar Dewa Bulan, Kaisar Dewa. Bagaimana dengan Yue Wuya? Apa sebenarnya yang terjadi di alam dewa selama beberapa tahun terakhir? Xia King Yue tidak berkata apa-apa dan tatapannya hanya terfokus pada Yunce untuk sesaat. Kaisar Dewa Surga Abadi tertawa ketika dia dengan tulus mengukur Yunce dengan tatapannya. Senyumannya hangat dan dipenuhi keceriaan saat dia berkata, "Yunce, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu hidup dan lolos dari bencana bayi jahat bertahun-tahun yang lalu. Tidak peduli apakah itu tubuhmu atau kekuatanmu yang dalam, semuanya baik-baik saja dan utuh. Ini bisa dikatakan sebagai hal paling menyenangkan yang pernah terjadi pada orang tua ini selama beberapa tahun terakhir." Bencana bayi jahat. Dia sekali lagi mendengar dua kata bayi jahat, tapi dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak dapat menyelidiki lebih jauh. Sebaliknya, dia membungkuk dengan tulus dan berterima kasih. Dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Kaisar Langit Surga Abadi datang dari lubuk hatinya. Mengingat statusnya di alam dewa, hutang budi Yunce kepada Kaisar Langit Surga Abadi karena datang ke sini sudah terlalu berat. Luo Guxi, kata Kaisar Langit Surga Abadi sambil berbalik, orang tua ini ada di sana untuk menyaksikan keluhan yang terjadi antara Yunce dan dirimu bertahun-tahun yang lalu, dan aku menyaksikan semua yang terjadi dengan sangat jelas. Mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, apakah Anda atau orang lain di dunia, siapapun yang menyaksikan peristiwa ini pasti tahu apa jawaban atas pertanyaan itu. Luo Guxi terdiam. Yunce adalah keajaiban ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah ilahi timur kita, jadi ketidakmampuanku untuk melindunginya bertahun-tahun yang lalu hampir menjadi penyesalan dalam hidup orang tua ini. Karena dia sudah sehat dan sehat saat ini, aku tidak akan membiarkan siapapun melukai bakat luar biasa seperti itu lagi. Luo Guxi, maukah kamu terus bertahan dalam kekeras-kepalaanmu? Berapa beban yang ditanggung oleh kata-kata Kaisar Langit Surga Abadi? Di wilayah ilahi timur, setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak kurang dari kata-kata yang diucapkan oleh surga. Lebih jauh lagi, 8 kata terakhir yang diucapkannya, apakah kamu akan terus bertahan dalam kekeras-kepalaanmu? Bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga jelas diwarnai dengan amarah. Apa yang terjadi saat itu juga terjadi di alam surga abadi. Dan dia telah melihat semuanya dengan jelas. Tubuh Luo Guxi gemetar. Namun ketika dihadapkan dengan kedatangan pribadi dua kaisar dewa, bahkan jika tengkoraknya 100 kali lebih keras daripada saat ini, dia pasti tidak akan berani mengambil sikap keras. Dia menarik napas dengan tajam sebelum dia berbicara dengan gigi terkatup, karena ini adalah perintah Kaisar Langit Surga Abadi, bagaimana mungkin aku berani untuk tidak menaatinya? Dia berbalik,
dadanya naik turun begitu hebat hingga sepertinya akan pecah. Dia tidak memandang Yun Ce lagi dan dia juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Masalah hari ini sudah selesai, jadi aku akan pergi sekarang. Saat suaranya turun, kebencian melintas di matanya. Setelah itu dia terbang ke langit dan terbang jauh. Tapi di detik berikutnya, cahaya biru tiba-tiba muncul di depannya saat penghalang sedingin es muncul di udara, bahkan membekukan ruang itu sendiri saat itu menutup jalannya. Tubuh Luo Guxi tiba-tiba terhenti. Suara dingin Mu Suanyin, suara yang begitu dingin hingga menusuk hati seseorang, terdengar dari belakangnya. Luo Guxi, apakah raja ini mengizinkanmu pergi? Ketika Mu Suanyin mengucapkan kata-kata itu, ekspresi setiap orang mengalami perubahan berbeda. Luo Guxi perlahan berbalik saat rasa jijik melintas di mata yang awalnya dipenuhi kebencian dan kebencian. Apa katamu? Kamu menerobos masuk ke alam Snow Songku, meremehkan sekteku, melukai murid-muridku, dan para tetua tanpa alasan, tapi kamu hanya ingin pergi sekarang. Mu Suanyin berkata, suaranya dingin dan parah. Tempat seperti apa yang kamu pikir di alam Snow Songku? Ekspresi Kaisra Dewa Surga Abadi sedikit berubah ketika kebingungan samar muncul di wajahnya. Sui Qianheng maju selangkah sebelum berkata, Raja Alam Snow Song, masalah ini. Saat dia mulai berbicara, dia merasakan putrinya dengan paksa menarik lengan bajunya. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya ringan, menghentikannya mengucapkan kata-kata yang belum keluar dari mulutnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kakak Yun Ce, sungguh orang yang menakutkan, Sui Meiyin berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Sui Qianheng, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Hati dan pikiran Sui Qianheng bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memahami arti evaluasi Sui Meiyin selain dia. Sebaliknya, orang-orang yang menunjukkan reaksi terbesar adalah orang-orang dari alam es Phoenix di bawah mereka. Meskipun mereka tidak berani mendekati situasi tersebut, mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di udara di atas mereka, dan dapat mendengar setiap kata yang diucapkan dengan sangat jelas. Kedatangan Kaisar Dewa Bulan dan Kaisar Dewa Langit Abadi menyebabkan rahang mereka ternganga karena terkejut. Ketika Luo Guxi akhirnya terpaksa pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tapi kata-kata Mu Suanyin menyebabkan semua rambut di tubuh mereka, yang baru saja rileks, berdiri tegak. Master Sekte, apa yang Master Sekte coba lakukan? Merupakan tugas yang berat untuk membuat Luo Guxi, bintang yang tidak menyenangkan itu, pergi, tapi sekarang. Jangan khawatir, kata Mu Bingyun dengan tenang, Master Sekte telah memikirkan hal ini dengan matang. Setelah mengatakan itu, dia mendesah pelan di dalam hatinya, kakak, kamu benar-benar akan. Dia, hehe, hahaha. Luo Guxi awalnya mulai tertawa dengan suara yang sangat serak, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Setelah tawanya yang liar berhenti, dia dengan lesu membuka mulutnya untuk berbicara dan setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan ejekan yang tidak terselubung. Terus kenapa? Bagaimana kabarmu, Raja Realem Song Salju ini, bersiap menghadapiku. Tinggalkan 3 jari. Setelah itu, kamu bisa pergi, kata Mu Suanyin. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi dan kata-katanya sedingin es dan tidak berperasaan saat mengucapkan keputusan yang tidak dapat dibantah. Raja alam dari alam bintang tengah sebenarnya telah menyuruhnya untuk meninggalkan 3 jari sebelum pergi. Untuk sesaat, Luo Guxi sendiri bahkan tidak tahu apakah dia harus marah atau harus tertawa. Matanya yang panjang dan sipit semakin menyipit,
Ejekan dalam tatapannya membuatnya seolah-olah dia sedang melihat badut bodoh saat dia berkata, Raja Alam Snow Song, aku pergi hari ini untuk menghormati dua kaisar dewa. Anda pikir Anda siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata yang baru saja Anda ucapkan? Tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan satu pun dari kata-kata itu. Alis Yunce sedikit berkerut saat dia mengingat kata-kata yang baru saja diucapkan Luo Guxi ke dalam ingatannya. Mu Suanyin tampaknya tidak sedikit pun marah, Min Gioknya tetap sedingin dan sedingin es seperti awalnya saat dia berkata, Luo Guxi, kamu telah sangat menyinggung alam Snow Songku sehingga raja ini juga hanya memintamu pergi di belakang tiga jari untuk menghormati dua kaisar dewa. Jangan bersikap tanpa malu-malu ketika aku telah memberimu wajah dan memaksa raja ini untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dengan, hanya, kamu, sendirian. Luo Guxi telah melihat orang-orang konyol yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar lelucon yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi semua hal ini jika dijumlahkan tidak dapat menyamai absurditas dan kekonyolan situasi saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, saya sangat jarang mengambil tindakan, dan bahkan lebih jarang lagi saya bertengkar dengan siapapun. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa seekor belalang dari alam bintang menengah akan berani dengan sombongnya, melangkah di depan saya, kata Luo Guxi. Dia tidak mencoba untuk pergi lebih lama lagi karena dia segera menemukan sesuatu untuk melampiaskan kebencian dan kekesalan yang memenuhi hatinya, dan sesuatu ini bahkan telah sampai di depan pintu rumahnya. Dia perlahan mengangkat tangan ke arah Mu Suanyin saat dia membuat gerakan yang sangat menghina dan mengejek dan berkata, Ayo, biarkan aku melihat baik-baik bagaimana kamu, Raja Alam Lagu Salju ini, akan memaksaku untuk meninggalkan tiga jari. Baiklah kalau begitu, kata Mu Suanyin saat mata Phoenix-nya miring ke atas. Raja ini telah memberimu kesempatan tetapi karena kamu telah memilih untuk mengizinkan raja ini mengambil tindakan secara pribadi maka kami akan melakukannya dengan caramu. Namun, begitu raja ini bergerak secara pribadi, kamu tidak hanya akan meninggalkan tiga jari. Senior, Mu. Saat Xia Qingyue mulai berbicara, dia dengan dingin dipotong oleh Mu Suanyin, orang yang ingin kamu lindungi adalah Yunce. Tapi sekarang ini adalah masalah mengenai alam Snow Songku, ini tidak ada hubungannya dengan kalian orang luar, dan tidak perlu ada orang yang ikut campur dengan kata-kata atau perbuatan. Alis halus Xia Qingyue berkedut tapi dia tidak mencoba menasihati Mu Suanyin lagi. Alasan dia secara pribadi datang ke alam Snow Song adalah karena dia tidak ingin mengungkap kartu truf alam Snow Song, tapi Mu Suanyin telah membuat pilihan yang tidak dia duga. Kaisar Dewa Surga Abadi, ini adalah keluhan antara alam Snow Song dan Luo Guxi, kita memang tidak boleh ikut campur, kata Xia Qingyue. Namun, orang lain di alam Snow Song benar-benar tidak bersalah. Karena kita ada di sini, kita tidak boleh hanya berdiam diri dan menonton. Mari kita tutup medan perang ini. Seberapa berpengalamankah Kaisar Langit Surga Abadi? Meskipun tindakan Mu Suanyin sangat mengejutkannya, reaksi Xia Qingyue memberinya petunjuk bahwa situasi ini pasti ada alasannya. Kata-katanya membuatnya menganggukkan kepalanya dalam-dalam saat ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Xia Qingyue dan Zhou Suzi melepaskan energi mereka yang dalam. Kekuatan dua kaisar Dewa Agung menyatu dan langsung menutup ruang di sekitar Luo Guxi dan Mu Suanyin. Luo Guxi hanya bisa merasa bahwa ini menggelikan, bahwa situasi ini sungguh menggelikan. Setelah penghalang yang dibentuk oleh dua kaisar Dewa Agung telah menutup semua ruang di sekitar mereka.
Dia merasa seolah-olah seekor singa dan seekor domba telah terperangkap dalam sangkar bersama-sama, dan berpikir bahwa sebenarnya domba itulah yang telah dikurung, membawa mereka ke dalam situasi ini. Selain merasa ini konyol, Luo Guxi juga merasa martabatnya diinjak-injak tanpa alasan yang jelas. Matanya menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat lengannya dan berkata, "Ini adalah sesuatu kamu meminta untuk dirimu sendiri." Dalam sekejap, semua awan di langit dan semua salju yang berterbangan di area tersebut tersapu dan berkumpul, membentuk topan raksasa di belakangnya. Auranya juga mulai meningkat dengan cepat saat dia mengambil tindakan. Saat topan raksasa terbentuk sepenuhnya, tekanan yang mengguncang dunia mungkin akan melanda seluruh area di sekitarnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh penghalang dua Raja Alam Agung, ekspresi warga alam Ice Phoenix yang berkumpul berubah drastis. Teror dalam jumlah besar muncul di wajah semua murid Ice Phoenix, bahkan para tetua dan penguasa istana pun tidak terkecuali dalam hal ini. Karena ini adalah kekuatan penindasan yang mengerikan yang datang dari guru ilahi tingkat 9, orang nomor 1 di wilayah ilahi timur di luar kerajaan. Kekuatan seperti itu ditempatkan di atas sebagian besar dewa bintang dan dewa bulan, keberadaan mitologis di wilayah ilahi timur. Ada juga tingkatan kekuatan guru ilahi dan perbedaan setengah langkah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Angin liar bertiup di sekitar tubuh Luo Guxi saat dia mengucapkan setiap kata seolah-olah itu benar sekali. Karena kamu berhasil berkultivasi ke peringkat Master Ilahi di alam bintang tengah, kamu memang dapat melakukan apapun sesukamu di dunia ini. Tapi sayang sekali kamu sebenarnya cukup bodoh untuk mencoba melawanku, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Saat dia melihat wajah dan sosok Mu Xuanyin, wajah dan sosok yang akan membuat wanita manapun menjadi gila karena iri, mata Luo Guxi tiba-tiba berubah menjadi gelap saat dia membentuk tangannya menjadi cakar, "Lihat bagaimana aku merobek semua pakaianmu." Detik berikutnya, topan itu meraung dan berputar ke arah Mu Xuanyin. Setelah topan melanda Mu Xuanyin, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan cahaya pun dilahap oleh topan yang terlalu menakutkan ini. Teriakan keterkejutan dan teror terdengar dari alam es Phoenix di bawah mereka, tetapi ekspresi Mu Xuanyin, yang menghadapi topan yang berputar, tenang dan jelas. Tubuhnya belum bergerak tapi rambutnya yang sedingin es menari-nari di udara, saat cahaya biru bersinar di pupil matanya. Gambar Ice Phoenix yang tampak hampir nyata muncul di belakang tubuhnya. Ia mengeluarkan seruan kekuatan yang panjang dan dingin sebelum tiba-tiba melonjak ke langit dan menyambut topan itu secara langsung. Saat ini, ekspresi wajah Sui Qianheng dan Kaisar Langit Abadi Dewa juga berubah drastis. Karena kekuatan menindas sedingin es yang keluar dari tubuh Mu Xuanyin sebenarnya tidak kalah dengan kekuatan menindas yang keluar dari tubuh Luo Guxi. Saat gambar Ice Phoenix menjadi hidup, lapisan cahaya biru tua menutupi area di mana cahaya itu sendiri telah dimakan. Saat ia mengeluarkan teriakan panjangnya, ia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya secara eksplosif dan menusuk langsung ke topan seperti pisau tajam dan berwarna biru es. Topan yang menderu-deru itu mengeluarkan suara nyaring saat langsung terkoyak seperti segumpal kapas. Apa? Adegan yang bahkan tidak muncul dalam mimpi terliarnya terjadi di depan Luo Guxi, menyebabkan pupil matanya menyempit. Namun sesaat kemudian, seberkas cahaya biru meledak dan siklon hijau kehitaman yang telah terpecah dengan cepat berubah menjadi siklon es berwarna biru saat mulai berputar ke arah Luo Guxi yang benar-benar tercengang. Luo Guxi tidak menjadi panik meskipun dia terkejut.
Bayangannya memenuhi udara saat ribuan berkas cahaya hijau langsung meledak dari tangannya, menghancurkan topan es menjadi pecahan cahaya sekarat yang tersebar di langit. Namun, pada saat ini, Mu Xuanyin akhirnya mulai bergerak. Cahaya sedingin es bermekaran di udara seolah-olah galaksi bintang membentuk jalur menuju Luo Guxi. Salju yang berterbangan yang memenuhi udara juga telah berubah menjadi paku es mematikan yang tak terhitung jumlahnya yang terjun langsung ke arah Luo Guxi. Luo Guxi mengulurkan kedua lengannya, menyebabkan angin kencang menyapu dirinya untuk memblokir gletser yang sangat indah itu, namun, ia hanya berhasil memblokir gletser itu untuk sesaat, dan ekspresinya berubah drastis sekali lagi setelah itu. Retakan. Saat gletser melanda Luo Guxi, badainya pun mereda. Tubuhnya melaju mundur saat dia dengan panik mundur dari gletser es dan paku es menekannya. Dia terus berlari mundur hingga menempuh jarak beberapa kilometer. Selain ledakan energi yang sangat besar yang menggemparkan dan memekakkan telinga yang terdengar di udara, seluruh dunia dipenuhi dengan keheningan yang mematikan ketika ekspresi keterkejutan yang hebat muncul di wajah semua orang. Pertarungan antara Luo Guxi dan Mu Xuanyin seharusnya merupakan pertarungan kekuatan yang berat sebelah dan luar biasa, tapi, Luo Guxi lah yang terpaksa mundur puluhan kilometer setelah bentrok dua kali dengan Mu Xuanyin. Sui Qianhang benar-benar tercengang. Mata semua anggota Ice Phoenix tampak seolah-olah akan meledak, dan rahang Yun Ce ternganga, bahkan Kaisar Langit Surga Abadi memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Sosok macam apa Luo Guxi itu? Di luar kerajaan, dia benar-benar tak tertandingi. Dia adalah karakter yang menakutkan yang bahkan kerajaan raja pun tidak akan mau dengan mudah memprovokasi di wilayah ilahi timur. Mu Xuanyin sudah lama menjadi terkenal di wilayah ilahi timur. Ini bukan hanya karena dia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa, namun juga karena dia adalah seseorang yang telah berkultivasi menjadi seorang guru ilahi meskipun berasal dari alam bintang menengah. Dia juga hampir tidak mampu melampaui alam bintang menengah lainnya dan kekuatannya lebih unggul dari sejumlah raja alam atas, tapi jika dibandingkan dengan sosok seperti Luo Guxi, mereka tidak bisa dibandingkan pada level yang sama. Itu karena begitu seseorang mencapai tingkat guru ilahi, setiap langkah kecil ke depan sama sulitnya dengan mencapai surga. Bahkan mendaki setengah alam kecil sudah seperti melintasi jurang yang sangat besar, apalagi satu alam kecil. Di wilayah ilahi timur, Luo Guxi jelas merupakan sosok yang bisa bergerak sesuka hatinya di luar kerajaan. Bahkan seseorang yang sekuat Sui Qianheng dari Raja Alam Cahaya Berkilau harus berbicara dengan lembut di depannya. Namun saat ini, saat berduel dengan Mu Xuanyin, seorang Raja Alam Bintang Tengah, dia telah terdorong ke posisi yang tidak menguntungkan setelah dua bentrokan. Terlebih lagi, ini jelas bukan karena Luo Guxi ceroboh. Ketika energi dalam di tubuh Mu Xuanyin meletus, Sui Qianheng sangat terkejut hingga rahangnya hampir menyentuh lantai, karena memancarkan kekuatan menindas yang jelas lebih besar dari miliknya. Alam cahaya berkilau saat ini adalah alam bintang nomor satu di antara alam bintang atas, dan meskipun Sui Qianheng tidak dapat menyaingi Luo Guxi, kekuatan pribadinya sudah pasti cukup untuk ditempatkan dalam 10 besar alam bintang atas, sebuah kekuatan yang berada di atas kemampuannya sendiri. Konsep mengejutkan macam apa itu? Dalam keheranannya yang luar biasa, reaksi pertamanya adalah dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Sosok Mu Xuanyin bergerak maju dengan cepat saat dia meluncur menuju Luo Guxi. Rambut panjangnya yang sedingin es menari-nari saat memancarkan cahaya mendalam Ice Phoenix, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya biru sedingin es yang paling murni dan tanpa celah di alam semesta ini.
Dia sangat cantik dan luar biasa, karena kesucian yang tidak dapat diganggu-gugat terpancar dari tubuhnya. Namun saat cahaya itu menyala, yang dilepaskan adalah kekuatan tirani yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di antara semua yang hadir, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Luo Guxi. Saat dia dipaksa mundur, dia merasakan keterkejutan, kemarahan, dan penghinaan yang mengamuk di dalam hatinya. Seolah-olah api yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Wajahnya menjadi gelap gulita dan raungan serak keluar dari tenggorokannya saat badai yang tiba-tiba muncul di ruang di depannya hancur seperti kaca. Saat badai menyapu pecahan spasial, badai itu langsung tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, menyerang musuhannya kecil seperti naga iblis penghancur dunia dengan tujuan melahap seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya karena kemarahannya yang tiba-tiba, kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh guru ilahi tingkat 9 ketika dia sedang marah. Namun musuhannya bahkan tidak mundur satu langkah pun. Matanya menjadi terfokus dengan dingin saat dia dengan lembut melantunkan mantra pelan-pelan, dan teratai es yang membentang lebih dari 3 km mekar dengan bangga di tengah badai ini. Badai itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah telah membeku. Setelah itu, teratai es pecah, meledak menjadi sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang tanpa ampun menembus badai apokaliptik itu. Ratapan mengerikan yang memenuhi langit dan bumi menyebar ke udara dan seolah-olah segudang anak panah telah menembus jantung seekor binatang buas yang sangat kejam dan kejam. Pada saat itu, cuaca di seluruh alam Snow Song berubah drastis. Tingkat ke-10, Guru Ilahi. Kaisar Langit Surga Abadi mengucapkan kata-kata itu dengan suara rendah. 4 kata sederhana itu sebenarnya diucapkan dengan susah payah. Apa? Sui Qianheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, wajahnya yang awalnya dingin dan tegas langsung berubah seolah-olah seseorang telah melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Bukan karena kondisi mental Raja Alam Glaze Light yang lemah dan ringkih. Hanya saja 4 kata guru ilahi tingkat 10 terlalu mengkhawatirkan. Karena keempat kata ini belum pernah muncul di luar kerajaan sebelumnya. Bahkan alam dewa surga abadi, alam raja yang berada di urutan kedua setelah alam dewa kerajaan Brahma di antara 4 alam raja di wilayah ilahi timur, hanya memiliki 2 guru ilahi tingkat 10, dan itu termasuk Kaisar Langit Abadi Dewa sendiri.